Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Suyatmin SPD SD. Selamat siang. Begini Bapak, untuk memenuhi tugas saya sebagai CGP, ada tugas mewawancarai 3 kepala sekolah. Salah satunya Bapak, di mana nanti identifikasi dari Bapak selama mengambil keputusan sesuai dengan dilema etika. Oke. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral untuk kasus di sekolah Bapak? Iya, baik. Untuk mengidentifikasi kasus yang ada di sekolah, saya harus memahami inti persoalan. Saya memahami permasalahan tersebut, kasus-kasus tersebut, nanti yang pada akhirnya berupaya untuk bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Gitu ya Pak ya. Iya. Yang kedua ya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, baik berarti untuk pengambilan keputusan kasus yang ada di sekolah, pertama saya lakukan secara mandiri. Apabila kasus tersebut saya anggap mampu untuk saya atasi, maka saya atasi sendiri. Namun apabila kasus yang dihadapi masalah yang pelik, rumit, harus melibatkan teman-teman sebagai tim kerja, maka saya libatkan teman-teman untuk bersama-sama mengambil keputusan yang terbaik. Iya. Secara mandiri dulu, baru nanti digabung sama teman-teman ya Pak ya. Iya, betul. Jadi ada kolaborasi ya Pak ya. Iya, betul, ada kolaborasi. Pak, terus langkah yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam kasusnya? Iya, pertama mencari inti permasalahan, penyebab kasus tersebut. Jadi yang pertama mencari intinya, permasalahannya. Kemudian yang kedua, merancang atau merencanakan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengatasi atau untuk mengambil keputusan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan. Sekali lagi, apabila saya mampu mengatasi masalah tersebut, saya atasi sendiri. Namun apabila tidak mampu, saya berkolaborasi dengan teman-teman sejawat. Berarti tidak jauh dari tadi ya Pak ya? Iya, betul. Cari inti masalah, merancang dan mengambil keputusan secara bersama ya Pak. Iya. Untuk poin 4 Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Iya. Hal-hal itu antara lain satu, kebersamaan berarti. Kebersamaan, kemudian kekompakan, dan juga selalu melibatkan teman-teman sejawat sebagai tim kerja. Dengan harapan keputusan yang diambil bermanfaat, utamanya untuk institusi kami dan untuk masyarakat sekitar. Kebersamaan, kekompakan, melibatkan teman-teman dalam beberapa kasus yang dihadapi untuk kemanfaatan bersama ya Pak. Iya, betul Ibu ya. Oke. Sekarang poin kelima ya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Hal-hal apa saja yang berupa tantangan Ibu? Ini apakah kadang-kadang kepentingan, ya, iya, kebutuhan, dan aturan yang kadang-kadang bertentangan. Iya, dan bertentangan. Misalkan begini Ibu, ada sebuah SD yang kekurangan tenaga pengajar. Pada waktu itu ada seorang yang ingin melamar untuk menjadi biara bakti. Sementara SD sangat membutuhkan, tapi aturan tidak memperbolehkan untuk mengangkat tenaga honorer yang baru. Namun karena SD tersebut sangat membutuhkan, maka kami beri penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada
orang yang melamar tersebut tentang konsekuensi apabila tetap ingin mengajar, sehingga bagi yang bersangkutan nantinya diharapkan tidak mengalami penyesalan. Ya. Nah, solusinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kita butuh, tapi di sisi lain ada peraturan yang bertentangan. Iya, betul iya. Ya, Pak, terima kasih. Terus kita yang ke 6 ya Pak ya. Iya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Lanjut. Jadi saya memang tidak mempunyai jadwal untuk pemecahan suatu kasus, tapi saya menyelesaikan setiap ada kasus, Ibu. Setiap ada kasus, saya berusaha untuk menyelesaikan, untuk mengatasi, mencari solusi yang terbaik. Adapun penyelesaiannya, apabila kasus itu dapat diselesaikan, menurut saya kasus itu masih tidak diatasi, maka saya selesaikan di tempat tugas. Namun apabila permasalahan yang dihadapi cukup berat, maka saya melibatkan teman-teman, tidak saya atas sendiri, saya melibatkan teman-teman untuk membantu mencari pemecahan yang terbaik, seperti itu Ibu. Ya. Penyelesaian diselesaikan di tempat kalau masih bisa disolusi ya Pak. Iya betul iya. Secara bersama-sama. Iya, kalau iya. belum sempat. Oke. Yang ke 7 ya Pak. Iya, yang ketujuh. Apakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Baik Ibu. Seseorang berarti itu semua teman-teman guru. Teman-teman guru di sekolah kami merupakan mitra yang terbaik untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di SD kami. Kemudian faktor-faktornya Ibu, faktor-faktor yang membantu adalah rasa kebersamaan, rasa kekompakan di antara kami, keluarga besar SD Negeri Kedaung 3, yang sangat memperlancar, mempermudah dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan dilema etika di SD kami. Kekompakan. Iya, di SD kekompakan. Kedaung sama kebersamaan untuk mengatasi atau mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan ya Pak ya. Iya, betul lah. Yang terakhir Pak yang ke-8, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik Ibu. Pengalamannya dari Bapak buat Iya. saya terutama. Iya, siap. Iya. Jadi menurut hemat saya pengalaman yang dapat diambil, pelajaran yang dapat diambil itu adalah kekompakan, kebersamaan, kepedulian akan dapat mengatasi setiap masalah yang ada di sebuah institusi. Bapak, pengalaman tadi ya Pak ya, untuk saya pribadi dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan adalah kekompakan, kebersamaan, kepedulian akan dapat mengatasi masalah di sebuah institusi. Oke, terima kasih Bapak Iya, atas sama-sama. waktunya Iya. yang sangat bermanfaat buat saya tentunya. Nanti pengalaman Bapak akan saya terapkan dalam pembelajaran saya tentunya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anjar, maaf Oke. mengganggu waktunya. Ya. Di sini saya untuk memenuhi tugas CGP saya ada wawancara untuk kepala sekolah. Nanti dari situ langkah-langkah yang Bapak berikan untuk kami para CGP diusahakan diterapkan di pembelajaran kami. Seperti itu ya Bapak ya. Nah, pertanyaan yang pertama ya Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak terapkan di sekolah Bapak?
Untuk kasus-kasus yang bernilai etika, bernilai moral yang berhubungan dengan pensikapan hubungan sosial, terutama Iya. hubungan sosial itu memang harus jeli. Namun kita harus pikirkan terutama adalah kepentingannya, kepentingan mana yang harus didahulukan, atau mungkin pada saat-saat tertentu antara kepentingan itu ada urgensi. Itu seperti itu. Oke, Bapak di sini dari Bapak ya, persikapan sosial harus ada pikiran untuk kepentingan didahulukan pada saat-saat tertentu. Ada urgensinya ya tadi ya. Terus untuk yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Gimana Bapak menyikapinya? Nilai kebajikan. Mirip sekali dengan apa yang saya jelaskan tadi sebenarnya nih ya, Ya, antara persikapan tadi. pensikapan tadi, kepentingan, artinya kepentingan di sini karena kita tugas dinas itu tentu antara kepentingan negara, kepentingan tugas, dan kepentingan halayak itu sejauh mana dengan kepentingan misalkan setiap personnya, setiap artinya setiap individunya ya di situ. Kemudian nilai normatifnya adalah etika itu tadi, sebenarnya nilai etikanya. Kemudian urgensi tadi, urgensi. Kadangkala kepentingan pribadi, katakanlah dalam kasus-kasus misalkan antara hidup dan mati, antara etika penghormatan terhadap orang tua misalkan, kemudian bertabrakan dengan kepentingan negara yang sangat-sangat urgen misalkan, dilematis di situ. Tabrakan artinya dilema etika iya, tapi tetap harus dipertimbangkan urgensinya seperti apa, kemudian kepentingannya mana yang harus dikalahkan sejauh mana, itu memang setiap kasus berbeda. Di situ pertimbangannya. Amin Pak, terima kasih di sini ya. Mungkin kepentingan umum lebih didahului Pak ya daripada kepentingan kita. Oke, poinnya seperti itu. Terus yang poin ketiga nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Langkah-langkahnya. Pengumpulan data Pengumpulan data. itu sangat penting ya. Pengumpulan data artinya data-data secara dasar, misalkan yang mendasar sebuah kasus tentu nanti ada hubungannya dengan peraturan mana sih ini, kemudian dasarnya apa, tujuannya apa, seperti itu. Itu akan lebih mudah untuk menentukan keputusan ketika kita melihat kepada esensinya itu tadi, kembalikan kepada tujuannya bagaimana ini, dasarnya apa, dasar penentu keputusan itu ya. Oke, dari data ya, data terus dasarnya gitu. Peraturan nanti akan diambil ya Pak ya, jadi esensinya apa. Terus yang poin 4 Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif. Yang paling efektif itu dilema etika. Etika itu mesti bersifat sosial. Ada hubungannya kita dengan hal
layak, katakanlah seperti itu. Yang paling efektif itu adalah mendengarkan pendapat orang. Mendengarkan pendapat orang. Ya, jadi itu salah satu data. Kita observe dulu ketika menemukan suatu masalah, pertimbangan pengambilan keputusan itu normanya seperti apa, terus kemudian etika mana yang harus ditinggikan, artinya bisa dijunjung ya. Itu perlu sekali pendapat dari orang yang berhubungan atau orang yang memang punya kompetensi di bidang seperti itu. Terima kasih ya Pak. Efektifnya nanti di sini adalah kita mendengarkan pendapat dari orang yang berhubungan dalam masalah itu tadi untuk menjunjung tinggi nilai etikanya ya. Terus yang kelima, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya Pak. Sebuah keputusan itu kadangkala mesti akan mengalahkan. Tapi keputusan yang paling baik itu yang bisa bernilai win-win solution. Jadi untuk berada di tengah, untuk berada pada jalur yang menyenangkan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, itu tantangan yang paling besar menurut saya. Tanpa merugikan orang lain ya Pak ya. Ya. Yang paling besar. Oke Pak, terima kasih untuk poin 6. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Penyelesaian kasus dilema etika ada beberapa kasus, ada beberapa yang bisa diselesaikan dengan pembiasaan misalkan. Pembiasaan ya. Dalam hal ini, dalam benak saya salah satunya adalah pendisiplinan. Itu mesti disiplin ya, pendisiplinan itu bisa masuk dalam ranah dilema etika juga. Dalam benak saya ini. Yeah. Ada kalanya ada masalah-masalah yang memang luar biasa tidak terjadi sewaktu-waktu. Artinya pada kasus-kasus dilema etika seperti ini kita melihat tentang apa sih ini kayak gitu. Jadi ada yang bisa diselesaikan dengan tata kala atau jadwal tertentu. Ada yang bisa diselesaikan dengan seperti itu, namun juga ada yang tidak pakai jadwal, just flow aja gitu loh. Mengalir. Okay. Oke, terima kasih Bapak. Poin yang ketujuh ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor apa saja Pak? Faktor atau mempermudah orang, bisa ada seseorang gitu mungkin ya, bukan seseorang mungkin, tapi lebih kepada orang-orang yang senior lah, katakan sebagai senioritas. Saya memandang senioritas itu mereka lebih berpengalaman sehingga mereka bisa menentukan
mereka sangat profesional dalam hal-hal seperti itu misalkan, itu sudah menjadi rujukan atau khasanah pengetahuan mungkin lah. Khasanah pengetahuan artinya untuk hal ini, oh beliau yang paling paham. Untuk hal lain lagi mungkin ada orang lain lagi yang paham seperti itu. Dan yang mempermudah itu ya pergaulan. Dari pergaulan ya Pak? Ya, dari pergaulan, dari istilahnya apa sih, atmosfer kita, lingkungan tempat kita bicara seperti itu, tempat kerja gitu. Oke. Di sini lingkungan menjadi faktor Bapak dalam mengambil keputusannya. Terakhir Pak, poin 8 dari semua yang Bapak sampaikan, nah ini sangat bermanfaat buat saya Pak ya. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pribadi Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman pribadi Bapak. Lebih bersifat umum mungkin saya sampaikan nih. Umum ya? Ya, jadi kasus-kasus dilema etika yang mana berhubungan dengan halayak, berhubungan dengan masyarakat, berhubungan dengan orang banyak, dan ini menyangkut emosi mungkin dalam tanda kutip seperti itu ya, menyangkut emosi, menyangkut rasa. Nah, itu memang sangat riskan, sangat rawan. Maka ranah pengetahuan ranah pengetahuan itu sangat penting. Artinya ketika kita banyak tahu, memperhatikan, mendengar cerita, itu bisa menjadi khasanah pengayaan untuk menentukan keputusan di samping pengalaman itu sendiri. Pertama ranah pengetahuan, terus kemudian pengalaman pribadi lah ya Pak. Ya, terus kemudian kolektivitas, artinya ya kita harus banyak kenal dengan teman-teman senior. Kayak gitu. Teman-teman senior tidak harus tua, tapi yang jelas bergaul dengan orang-orang yang berpengalaman kayak gitu. Itu sangat penting. Terus kepercayaan diri yang jelas. Kepercayaan diri itu ditunjang dari apa yang disebutkan tadi, itu akan banyak menunjang kepercayaan diri. Karena kita punya pengetahuan, kita punya dasar, kita punya rujukan seperti itu. Ya, terus kemudian diterapkan. Paling tips itu mungkin tips ya, bisa dibilang itu tips ya, seperti itu paling yang bisa saya sampaikan barangkali. Terima kasih ya Bapak ya, waktunya sangat membantu saya dalam tugas CGP saya nanti, dan insya Allah nanti akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Iya, monggo. Misalnya ya yang bisa dipetik kira-kira benar, kira-kira itu bermanfaat, ya udah dulu saya bisa mengatakan itu kayak gitu loh. Tapi kalau itu salah ya manusia saya. Enggak Bapak ya. Semua pendapat pasti benar lah Pak. Pokoknya kita ambil apapun itu pengalaman dari Bapak untuk kami para CGP. Terima kasih Bapak waktunya sekali lagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada tugas dari CGP untuk mewawancarai Bapak, di mana langkah-langkah atau Bapak dalam
mengatasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Gitu Pak. Terima kasih. Terkait dengan kasus-kasus yang ada di SMP Negeri 1 Kroya, terutama tentu di dalam mengambil sebuah keputusan, kebijakan dan sebagainya untuk bisa melihat kasus itu benar atau salah, termasuk dilema etika atau bujukan moral, itu saya tentu selaku kepala sekolah bekerjasama dengan terutama guru BK untuk menganalisa ya. Sehingga guru BK itu saya minta manakala ada muncul kasus-kasus itu untuk bisa dilaporkan ke kepala sekolah, sehingga akhirnya kami analisa bahwa kasus ini termasuk dilema etika, kasus yang lain termasuk bujukan moral. Sehingga dalam menganalisa itu kami saya sebagai kepala sekolah tentu bekerjasama dengan guru BK utamanya untuk bisa menginventarisir kasus-kasus itu, kemudian disampaikan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah baru memilah apakah ini termasuk kasus dilema etika atau termasuk kasus yang bujukan moral. Terima kasih. Berarti Bapak bekerja sama dengan guru BK Iya, untuk terutama guru BK, mengidentifikasi. tapi juga bisa wakil kepala sekolah dan utamanya adalah kesiswaan. Terima kasih Bapak jawabannya. Terus yang kedua Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung dari kebajikan? Ya, ini biasanya memang termasuk dilema ya, bahwa kasus yang sebetulnya mungkin dianggap sama-sama benar. Contoh misalnya hal tentang tata tertib di sekolah itu tidak boleh membawa HP. Di satu sisi HP itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak kita untuk kemajuan teknologi yang pesat dan anak-anak supaya bisa mengakses informasi-informasi lewat IT, di sini lewat HP, dan juga kadang memang bisa saja bahwa proses pembelajaran itu membutuhkan HP. Namun di sisi lain kalau kita bebas membiarkan atau membolehkan anak setiap hari membawa HP, ini juga berdampak bahwa anak itu tidak bisa konsentrasi di proses pembelajaran. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan ini kami mencoba untuk satu sisi harus betul-betul kita tegas bahwa anak saat proses belajar yang di situ memang tidak boleh membawa HP karena akan berkonsentrasi, maka tidak boleh membawa. Tetapi manakala saat tertentu dibutuhkan oleh guru mapel untuk browsing, mencari informasi terkait dengan ilmu pengetahuan yang ada yang bisa dicari di sosial media, di internet, ya kami memberikan, sehingga kami memfasilitasi ada locker ya, locker yang di situ digunakan untuk penitipan HP, sehingga pada saat HP tidak digunakan untuk proses kegiatan pembelajaran, maka dititipkan di locker di kantor. Tapi pada saat memang dibutuhkan bisa diambil atas izin petugas. Karena satu sisi memang juga kadang anak itu butuh komunikasi dengan orang tua, karena anak-anak SMP 1 Kroya itu kadang ada yang dijemput oleh orang tuanya, sehingga perlu komunikasi jam berapa dijemput dan sebagainya. Sehingga kami mengambil kebijakan seperti itu. Kami fasilitasi dengan disediakannya locker untuk penyimpanan HP. Oke Pak, terus yang ketiga ya Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam keputusan dilema etika ini, Pak? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini kami tempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama, misalnya mengenali dulu bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua, langkah kedua menentukan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, siapa saja yang terlibat. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi kasus tersebut. Kemudian kita uji kebenarannya dan mungkin benar salahnya. Kemudian juga pengujian paradigma benar dan salahnya, benar dan benarnya. Yang selanjutnya melakukan prinsip resolusi di situ, misalnya 3 prinsip: and-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking dalam pengambilan keputusan. Sehingga kalau memungkinkan ambil ketiganya, tetapi jika tidak ya cukup salah satu atau 2. Kemudian selanjutnya langkah yang berikutnya investigasi opsi trilema. Selanjutnya baru kita buat keputusan. Ini setelah langkah di atas sudah selesai, nanti membuat keputusan yang bulat. Namun meskipun sudah dibuat suatu keputusan itu yang terakhir juga perlu dilihatnya, kemudian untuk bisa dilakukan refleksi terkait dengan keputusan tersebut. Jadi itu yang bisa kami lakukan terkait dengan langkah-langkah pengambilan keputusan. Terima kasih. Terus yang keempat nih Pak ya, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif dalam pengambilan keputusan terhadap dilema etika itu yang terpenting adalah kolaborasi, kerjasama antara kepala sekolah dengan guru BK, waka, persiswaan, komite sekolah, dan kalau perlu juga dengan orang tua wali siswa. Yang paling utama orang tua wali siswa, karena anak kalau melakukan sebuah pelanggaran, kalau terjadi suatu kasus itu akan efektif kalau orang tua kita panggil, kita komunikasikan, karena kata kuncinya di situ komunikasi. Karena kalau anak-anak itu yang melakukan pelanggaran, kemudian kita berikan sanksi misalnya, tapi tidak kita komunikasikan dengan orang tua, kadang malah istilahnya muncul masalah yang lain, dan mungkin interpretasi orang tua menjadi salah juga, sehingga terjadi miskomunikasi juga di sini. Ujung-ujungnya malah menjadi tidak baik. Terus yang kelima nih Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kadang kami harus menegakkan aturan yang terkait dengan regulasi, tetapi satu sisi kadang ada orang tua yang justru seolah-olah tidak setuju terkait dengan penegakan disiplin kaitannya dengan tata tertib tersebut. Misalnya terkait dengan anak SMP itu kan usia belum 17 tahun, maka belum boleh mengendarai sepeda motor. Cuma yang terjadi di lapangan seringnya anak itu ada yang masih menggunakan sepeda motor, meskipun di tata tertib sekolah sudah kita canangkan bahwa anak itu tidak diperbolehkan berangkat sekolah dengan mengendarai sepeda motor sendiri. Tetapi di satu sisi orang tua karena kesibukan dan sebagainya, karena jaraknya begitu jauh, ini justru
justru malah mendukung memberikan fasilitas sepeda motor kepada anak berseberangan. Nah, inilah yang termasuk betul-betul di. Oleh karena itu, karena aturan anak tidak boleh membawa sepeda motor, sehingga kami melarang anak itu membawa sepeda motor di sekolahan, di sekolah, tidak boleh parkir di sekolah. Kalau misalnya menggunakan fasilitas parkir di luar, ya itu sudah bukan ranah sekolah. Sehingga kami hanya mengkomunikasikan kepada orang tua untuk hati-hati, selalu pakai helm, karena kejadian kenyataan memang seperti itu ya. Tidak hanya di sini saja, tetapi hampir di semua sekolah anak-anak itu ada juga yang membawa sepeda motor. Lanjut ke yang keenam ya Pak ya. Bagaimana apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau sesuai jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Terkait kasus per kasus tentu situasional. Artinya dalam menangani itu ada yang langsung saat itu kalau kita pandang bahwa kita bisa kita selesaikan hari itu, ya kita selesaikan hari itu juga. Tetapi manakala kita analisa kasusnya mungkin berat, harus melibatkan orang tua, harus melibatkan pihak tertentu, maka ini bisa kita jadwalkan. Tetapi ya jadwal pertemuan untuk menyelesaikan masalah itu, misalnya harus mempertemukan orang tua dengan anak, mungkin antar orang tua apa dan di mana saya harus dengan siapa, ini prosedur yang harus saya lakukan. Karena kadang bisa saja bahwa keputusan itu cukup di tingkat guru BK, tetapi bisa saja di wakil kepala sekolah, tapi bisa saja memang harus ke kepala sekolah, sehingga melihat situasi dan berat ringannya kasus dan perlu pertimbangkan kedepannya apakah kondusif atau tidak, itu yang menjadi pertimbangan utama. Kondusif atau tidak? Ya oke, lanjut ke yang ketujuh nih Pak ya. Faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu? Faktor yang mempermudah ya tentunya tadi bantuan dari guru BK, kolaborasi dengan wali kelas barangkali, ya, juga kesiswaan ya, dan tidak menutup kemungkinan dengan orang tua wali itu sendiri, kemudian komite ini untuk mempermudah menyelesaikan suatu kasus. Kadang bisa saja dengan pihak-pihak aparat ya, misalnya kepolisian ya, tapi di sini kita mintai pertimbangan, kita mintai masukan, karena bisa saja bahwa anak itu yang kasusnya itu nyerempet kriminal kan bisa saja. Nah, ini kan memang harus betul-betul mengambil kebijakannya untuk tidak menimbulkan trauma, tidak menimbulkan apa ya namanya justru nanti malah anak ini malah kedepannya malas belajar dan sebagainya, menjadi pertimbangan. Terakhir ya Pak ya, yang ke-8, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, tentunya itu nanti untuk pembelajaran saya di kelas sehari-harinya gitu Pak. Pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan utamanya di dilema etika, memang yaitu kadang dalam memutuskan sebuah masalah dilema etika betul-betul harus kita pikirkan kebijakan ini jangan sampai menimbulkan dampak-dampak yang lebih besar, tapi lebih kondusif, anak-anak lebih merasa nyaman dengan keputusan itu. Artinya dia merasa menjadi tahu diri bahwa itu hal yang salah, itu hal yang benar, itu yang tidak perlu dilakukan di sekolah,
itu harus bisa menempatkan mana boleh dia melakukan, mana boleh dia tidak melakukan. Contoh tadi HP tadi, mana saatnya dia boleh membawa HP, mana saatnya dia. Ini yang kadang perlu apa ya namanya kebijakan yang membuat sebuah keputusan yang kondusif, menjadikan anak tidak trauma, tidak takut, tapi betul-betul nantinya mentaati aturan yang ada di sekolah. Dan yang terkesan yaitu kadang ada yang ini harusnya tidak boleh, tapi orang tua tidak terima. Misalnya contoh di tata tertib itu anak harus potong rambut rapi, setelah dipotong anak itu mungkin mengadu ke orang tuanya datang ke sekolah menyampaikan mungkin kekecewaannya, tapi setelah kita komunikasikan biasanya tak jelaskan terkait dengan tata tertib sekolah.